Vincent. Desta. Ini ada artikel Vincent. Ya. Band pop indie Efek Rumah Kaca belum lama ini merilis single terbaru berjudul Pasar Bisa Diciptakan. Dan uniknya, Ya. band ini membagikan lagunya secara gratis tanpa takut mengalami kerugian. Wow, idealisme semacam ini juga dituangkan langsung lewat lagu mereka. Pasar Bisa Diciptakan judul albumnya ya. Yang terdapat di album ketiga mereka, Synesthesia. Oh itu tadi lagunya ya? Iya, iya, iya. Saya salah ya, oke. Iya, iya, iya. Langsung aja kita panggil, ini dia, Efek Rumah Kaca! Jangan duduk, boleh. Ya, terima Wah, kasih ini- Efek Rumah Kaca udah datang ke sini. Ini band yang ditunggu-tunggu datang ke Tonight Show. Ya. Selama ini kita coba menghubungi tapi katanya sibuk terus ya Vincent. Nah. Susah banget. Bohong. Iya sih. Enggak beneran. Beneran. Tapi sebelum kita ngobrol, kita mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman kita yang lagi menggelar konsernya White Shoes and the Couples Company. Oh, iya. Konser di Cikini, mohon maaf kita nggak bisa datang karena harus live. Iya. Katanya sukses banget konsernya. Oke, Sukses. Efek Rumah Kaca ini ada Holil, Akbar dan Poppy ya. Ya. Poppy ya. Poppy. Iya, Poppy. Pasti bukannya harusnya Adrian. Adrian. Tapi Yang- sakit. Jadi yang datang Poppy. Iya. Poppy. Poppy ya, oke. Ya nggak lucu namanya Poppy gitu loh ya. Rambutnya panjang lagi. Iya, makanya kan gemes ya. Oke. Kalau ngomongin soal album terbarunya ya. El, Itu gimana? Pasar Bisa Diciptakan tuh lagu atau albumnya sih? Lagu. Lagunya. Lagu. Albumnya belum jadi banget, jadi udah menjelang selesai. Kapan, Lil? Ya bentar lagi lah ya. Bentar lagi. Kira-kira pasti beberapa bulan lagi gitu. Jadi kita lepas dulu deh singlenya. Singlenya Soalnya Pasar Bisa orang-orang gitu Diciptakan. mulu sekarang. Iya, ya, Jadi single. album belum jadi, single udah keluar gitu. Ya udah kita ikutin aja. Tapi album lo ini hanya berisi 6 lagu. Ya, nanti. 6 lagu yang seperti katanya berapa belas lagu? Ya sebenarnya sih kayak 12 lagu juga. Kayak 13 lagu panjang-panjang. Banyak tapi di satu-satuin gitu. Jadi kayak fragmen-fragmen gitu, pasar bisa diciptakan. Ada yang bisa diciptakan pasar. Nah ya gitu-gitu. Yang kayak Sosok gitu-gitu lah dibalik-balik kata-katanya. gitu. Kita bertiga pulang aja yuk. Lu ngobrol berdua doang dari tadi. Ajakin dong. Oh iya. Lu pikir gue figuran di sini? Bro, Iya? ikut yuk ngobrol. Ayo. Ngobrol dong. Holil. Gua lah. Yang lain tuh. Oh iya kenapa Holil lagi ya? Poppy. Akbar. Poppy ya. Akbar dulu. Oh iya Akbar dulu. Akbar masih ngajar matematik gak, Bar? Guru matematik ini. Dia mirip guru matematik gue di SMP. Ini kalkulus. Akbar, ini kan judulnya unik nih ya, Pasar Bisa Diciptakan ya kan. Isinya sebetulnya soal apa ini? Ini masih sebenarnya masih ngomongin kepanjangan dari dulu. Kita pernah punya single judulnya Lagu Cinta Melulu. Jadi apa ya? Ini pasar bisa diciptakan maksudnya karena dulu tuh ya kita concern sama musik-musik yang populer dulu tuh lagunya tuh isinya cinta melulu gitu Ya. kan. Nah sebenarnya itu bisa juga kita membuat hal yang lain yang nggak usah takut ya bahwa sebenarnya pasti kalau kita bikin hal yang lain tuh Ya. pasti bisa ada pasarnya juga. Gitu. Tapi seputar itu ya, kalian ngomongin seputar lebih ke kondisi musik, kritik dunia musik di Indonesia yang kayaknya monoton, yang orang-orang pasar, gue nggak harus ngikutin pasar, gue bisa menciptakan pasar sendiri, gue bisa menciptakan lagu selain lagu cinta, dan itu bisa, toh bisa berkarya juga gitu. Begitu maksud kalian sebenarnya ya? Gitu Lil. Pinter Iya, sekali itu. Ah, dulu iya. kalau ngirim demo gitu misalnya ke major label, Yes. bikin mirip Club 80s aja. Oh, digituin? Waduh, kita Padahal kan nggak sukses-sukses. Iya, Itu Nggak sukses sama sekali. Ya. itu Ini orang drama ngejek ya? Wah, ngejek ini. Iya, tapi emang bener sih. itu Nah, saya boleh tanya nggak? drama susah apa? loh itu. Drama susah loh di. tuh. Apa lo duk tak gitu doang. Ngina nih ya. Tapi kok saya boleh tanya nggak? Kira-kira Boleh lah. gantian ya. Boleh. Kira-kira si Pop ini gunanya apa ya? Ditanya juga, ditanya. Oh, tanya juga ya. Tanya dong. Dari tadi diam aja. Poppy. Ya, nah ini. Kenapa namanya Poppy? Nanya yang serius dong. Poppy, ini kalau ngomongin soal album ya. Lo potong rambut di mana? Enggak. Poppy terlibat di album di Efek Rumah Kaca as additional doang atau gimana nih, Lil sebenarnya? Menggantikan Adrian malam hari ini yang lagi sakit? Tanya, Pop. Gimana Pop Gimana, keterlibatan Pop? lo? Ngomong.
Ayo Pop. Jadi memang untuk panggung, jadi bass pengganti Adrian karena memang lagi sakit. Ngegantiin bassnya atau Adriannya? Nah, Adriannya dong. Oh, masa Adrian, bassnya. Udah jalan 4 tahunan lah dari. Oh, Udah 4 gitu. tahunan. Tapi dia- permainannya dia ikut nggak ngisi juga di Permainannya tapi luar biasa. Gue jujur aja senang banget denger dentuman-dentuman bass waktu di panggung. Lo sering nonton? Belum? Ya pernah lah, masa belum pernah pakai dipancing lagi. Aduh. Album di Poppy juga yang isi? Iya ikut, tapi main gitar dia. Oh, Karena yang main oke. bass kan Multi dia. talenta Poppy. Dia bisa main kecapi juga bisa kecapi. Rambutnya dicoba, kayak bisa mau di dicoba. Kusnaidi ya. Oke, ini katanya juga memasarkan lagunya secara gratis. Strategi macam apa itu, Holil? Sebenarnya kan sekarang emang apa namanya gratis tuh dalam artian nggak dapet penjualan langsung dari lagu ya, tapi kita dapat publikasi, terus orang jadi tertarik sama lagunya, jadi mau nonton konser. Jadi sebenarnya nggak gratis-gratis amat gitu. Kita dapat benefit yang lain. Benefit yang lain. Benefit yang lain mungkin manfaatnya memutar lah gitu-gitu, nggak langsung. Jadi orang jadi tahu, terus karena kita punya lagu baru, orang jadi pengen ngundang Panggil, efek rumah ya, kaca off segala air macam. ya, Iya. iya. Tapi kalau lo jual secara digital pun atau secara fisik, toh tambah menguntungkan bukan? Iya, tapi mungkin aja attraction orang apa namanya Keinginan keinginan orang untuk... orang untuk ini berkurang. Oke. Vincent ini terlalu ikut campur dalam pemasaran lagu Indonesia ya. Nggak Biarin kan aja. nanya. Holil ini baru balik dari Amerika. Ada influence nggak dibawa dari sana? Ya sebenarnya band-band Indonesia banyak yang atau seniman gitu banyak yang bagus, tapi memang karena kita di Indonesia jauh dari pusat dunia gitu, misalnya karena biasanya itu di New York atau di London. Jadi memang mereka lebih mudah untuk diekspos oleh banyak orang. Berapa lama dulu di Amerika, Holil? 1,5 tahun doang. Ngapain kuliah? Loper koran. Oh iya. Go internasional tapi. Beneran? Enggak, sekolah. Sekolah. Ini orang serius siram nih. Ada tamu disiram. Ada? Ya, ya Oh, itu kan ada. Oh iya iya iya. Beda. Oke, baik, Politik itu. baik. Hampir kepancing saya. Oke, oke. Ini ada info musisi yang karyanya berkritik sosial seperti Yes. efek rumah kaca ya. Bacakan kembali oleh Hesti Hesti Yusaria. Ya. Silakan. Ada baca yang berita dia tidur. Ya. Hai. Kenapa pada ngantuk semuanya? Lu yang ngantuk kamu sendiri, Bu. Bukan penontonnya, Oh, Anda oke. yang ngantuk. Selamat malam hadirin sekalian. Jumpa lagi dengan pembawa acara kesayangan Anda, Hesti Yursaya. Malam hari ini. Mbak Hesti sebentar. Pernah ingat nggak dengan Poppy ini mungkin masih ingat? Hah? Poppy saya ingat ya? Nggak tahu kan? Wah, lupa nih. Poppy yang ingat, Poppy ini adalah adik kelasnya Hesti di SMA waktu di Bogor. Wah. Lo tuh kacang lupa kulitnya ya. Hah? Lo adalah kucing dalam karung, tahu nggak? Gak ada hubungannya, bukan dong. Gua mau nanya, jujur Pop, gimana waktu SMA? Yang lo ceritain tadi? Itu Hesti Purwadinata ya? Iya, iya. Kalau nggak salah di SMA dia, Udah nih, katanya apa? Galak ya? dia hot ya. Enggak sih baik. Oh, tadi katanya galak. Suka Takut nih. ngebully. Wah, ini bahaya nih Nah, Hesti enggak. nih. Saya ikut-ikutan aja. Nah, Info udah info, ayo. Jangan teruskan. waktu SMA, ya udah ya. Udah gak usah. Nah, ada yang mau saya dengerin saya nyanyi ya? Gak usah, Enggak. info aja. Oke, ini adalah informasi tentang musisi yang sering mengangkat tentang kritik sosial. Yang pertama ada Bob Dylan. Pada dekade tahun 1960-an, Bob Dylan menjadi salah satu sosok penting pada gerakan perlawanan kaum muda terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang melanjutkan perang di Vietnam. Karya-karyanya dianggap mampu menjadi kontrol sosial bagi perilaku pemerintah serta masyarakat yang dianggap bertindak berlebihan. Berikutnya, Ngapain sih nih orang? Ngezoom. Ngezoom sendiri. Daripada nyapain kameramen ngezoom dia maju katanya begitu. betul. Betul, saya takutnya dia lupa untuk ngezoom. Jadi saya aja yang ngezoom. Oh iya ngezoom ya, iya. Berikutnya adalah ada Bob Marley. Musisi Bob Marley, sang punggawa musik reggae ini mampu menghadirkan kepercayaan diri, pemberontakan dan keadilan di setiap karya-karyanya. Ini dia Bob Marley yang ternyata karya-karyanya sangat luar biasa dan juga berisikan kritik-kritik sosial. Berikutnya adalah Jim Morrison. Vokalis band The Doors ini mengusung latar musik rock baru dengan suasana yang kompleks.
surrealis dan juga sugestif yang mengeksplorasi mistisisme, pembunuhan, kegilaan, hingga kematian dalam karya-karyanya. Ya, itulah beberapa informasi dari saya mengenai artis-artis di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri, kita kenal yaitu Iwan Fals. Ya, konsistensinya terhadap lagu-lagu dengan lirik perlawanan terhadap ketidakadilan membuatnya dikenal sebagai pahlawan kaum pinggiran. Dia mengungkapkan realitas sosial dalam untayan lirik lagu berirama balada. Itulah dia, Iwan Fals. Berikutnya adalah Poppy. Nggak usah. Poppy nih. Oh, Poppy ya. Manis sama udah pamit ayo. Iya. Pamitnya gimana yang manis ayo? Oke, aku kaget nih ya. Ternyata ada teman SMA aku. Aku kaget. Sama aja. Aku ingin nyanyi jadinya. Nggak usah nyanyi. Oh ya, oke. Nggak usah. Oke. Baiklah, demikian informasi dari saya. Saya Hesti Yursaya. Ya. Selamat malam dan saya ingatkan #TNS Yursaya untuk kuisnya cek Kidot di Twitter kita. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya. Lil, jadi Ada Poppy. paling cepat keluar Sinestesia. sinestesia ini paling cepat rencananya bulan apa? Bulan September kali paling cepat. Paling cepat bulan paling lambat September. masih bisa lebih lama. Lambat sampai tahun depan juga masih bisa. Influencer di album ini apa, Lil? Mungkin ngarang-ngarangnya kemana? Indonesia 70-an, 80-an. 70-an, 80-an. Ya misalnya Indonesia tahun 70-an, 80-an kan bagus-bagus tuh musiknya Yoi, kayak Yoki Surya Prayogo, Chrisye, Aka, terus Black Faris Brothers. RM, Ya. Betaria Sonata. itu 80-an. Itu 80-an. Ya, terserah saya kan mau gitu. Katanya 70-an. Oh iya. Kan saya mau buat 70-an. album juga maksudnya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Efek Rumah Kaca. Silakan bersiap-siap untuk membawakan Poppy. lagu Pasar Bisa Diciptakan. Thank you Lil ya. ya. Thank you Akbar. Poppy. Ya Poppy. Lo lihat gak sih Poppy? Kenapa? Kumisnya udah tipis, tengahnya doang lagi. Itu style bro. iya. Itu stylenya dia. Tapi rambutnya gayanya panjang. dia. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Universitas Gunadarma. Yes. Dan juga dari SMA Karang Bahagia Bekasi. SMA Islam Karang Bahagia. Dan tentunya ini yang paling ramai juga dari peneliti Semut Rangrang ya. Baiklah, oke kalau begitu Sep, kita berdua pamit ya. Terima kasih sudah menyaksikan Tonight Show. Saksikan terus Senin sampai dengan Jumat jam 11 malam ya. And now please welcome Efek Rumah Kaca. Pasar bisa diciptakan. Selamat malam.